tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, dan selamat datang lagi di sekolah minggunya kita. Nah, adik-adik tahu hari ini tanggal berapa? Kalau setahu hari ini tanggal berapa? 16 Agustus. Benar sekali. Nah, kalau hari ini tanggal 16 Agustus, berarti besok tanggal berapa? Besok tanggal 17 Agustus dong, Losa. Berarti besok kita kembali memperingati Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi besok kita kembali memperingati akan kemerdekaan negara kita. Betul sekali, Losa. Tapi yang lebih penting daripada kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan kita di dalam Kristus, Losa. Benar sekali. Dan sejak kita merdeka dari dosa, ketika Tuhan menebus kita, kita pun semua menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Maka dari itu, mari Losa undang adik-adik semua yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, Akulah Pahlawan Kristus. Adik-adik, mari kita semua satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kami bisa kembali bertemu bersama dengan Losa di sekolah minggu pada hari ini. Sekalipun kami belum bisa bertemu secara langsung, tapi kami bersyukur bisa bertemu secara virtual, yaitu dengan sekolah minggu online. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang pimpin. Biarlah kami pun dapat menikmati ibadah ini bersama-sama dengan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Kita sudah dimerdekakan dari dosa karena Tuhan sudah menebus kita oleh darahnya. Oleh karena itu, kita semua disebut dengan anak-anak pemenang. Nah, maka dari itu, adik-adik undang kembali adik-adik, kita akan sama-sama mengangkat pujian, Aku Seorang Pemenang. Karena kita adalah seorang pemenang di dalam Kristus. Tuhan
mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita. Ini dia. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Halo adik-adik, selamat pagi semua. Teman-teman juga. Selamat pagi Wulan. Pagi. Sudah siap dengar firman Wulan? Sudah. Ya, adik-adik di rumah sudah siap? Siap dong. Iya, hari ini Losa akan cerita bersama dengan Wulan ya. Nah, kalau begitu sebelum kita dengar cerita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, Wulan berdoa ya. Oke, Losa. Oke, yuk adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Wulan, sebelum Losa cerita nih ya, Losa mau tanya dulu ke Wulan. Wulan kan rajin sekolah minggu. Rajin sih. Pasti tahu deh jawabannya. Mungkin. Nah, pertanyaannya adalah, Kok pertanyaannya apa? Oh iya. kan Losa kan mau tanya ke Wulan, ya? Bulan Wulan ini belum mandi kali, sudah ya? Pasti, karena belum mandi jadi tidak fokus. Nah, adik-adik, pertanyaannya begini. Wulan tahu tidak nama raja pertama bangsa Israel? Dimulai dari huruf S, diakhiri huruf L. Betul kan, Losa? Betul. Siapa Wulan? Bulan cuma hafal hurufnya aja. Saul. Oh, betul. Kalau raja kedua siapa? Dede. Betul. Wah, Wulan ini hebat adik-adik. Siapa? Daud. Betul, Daud. Nah, kita sudah belajar tentang dua raja ini ya adik-adik yang memimpin bangsa Israel. Kali ini kita akan belajar kepemimpinan raja ketiga. Oh, siapa itu? Pasti Wulan tidak tahu. Siapa ya? Ayo. Ayo langsung cerita. Ya, kalau begitu adik-adik dengar siapakah orangnya adik-adik ya. Nah, waktu Raja Daud umurnya sudah tua sekali dan dia sudah lemas sekali adik-adik dan akhirnya dia meninggal. Ternyata di kerajaannya itu ada yang akan memimpin seorang raja lagi, yaitu Raja Salomo. Iya, jadi Raja Salomo ini adalah anak dari Raja Daud. Jadi ketika Raja Daud sudah mati adik-adik, kemudian Raja Salomo naik tahta untuk memimpin bangsa Israel. Nah, tahu tidak adik-adik, waktu Raja Daud mau meninggal, dia memberikan pesan kepada Raja Salomo. Apa itu? Dia mengatakan bahwa kamu harus memimpin bangsa Israel dengan hati yang takut akan Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau Wulan takut sama Tuhan tidak? Takut. Iya, jadi Raja Daud itu mau Raja Salomo itu memimpin bangsa Israel seperti waktu dia memimpin bangsa Israel adik-adik. Jadi Raja Salomo itu harus memimpin bangsa Israel dengan hati yang takut akan Tuhan. Nah adik-adik, ketika pada suatu hari itu Raja Salomo mempersembahkan korban kepada Allah, wah tiba-tiba Allah berbicara kepada dia dalam mimpinya. Kira-kira apa ya yang Allah beritahu kepada Raja Salomo? Apa itu? Apa? Nah, ternyata Tuhan itu mengatakan kepada Raja Salomo, Raja Salomo, apa yang kamu mau minta kepadaku? Nah, kira-kira kalau Wulan ditanya begitu, minta apa Wulan? Minta mainan yang banyak, makanan yang enak. Sudah pasti Wulan begitu. Apalagi Wulan? Wah, Wulan mau minta libur yang panjang. Saya sudah duga pasti jawabannya begitu. Tapi Raja Salomo tidak Wulan. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta umur panjang. Tapi ada satu yang dia minta. Apa itu? Adalah yaitu hikmat. Tahu hikmat? Hikmat, nikmat.
Kalau kamu nikmat, kalau Raja Salomo hikmat. Apa itu? Apa itu hikmat? Hikmat. Ya, hikmat itu adik-adik yaitu bagaimana dia bisa dengan bijaksana dan dia bisa tahu apa yang benar, apa yang baik yang harus dilakukan selama memimpin bangsa Israel adik-adik. Wah, Tuhan itu senang ya mendengar jawaban Raja Salomo dan benar Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa loh bagi Raja Salomo adik-adik. Wah, apa saja yang Tuhan berikan, hikmat apa saja yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo? Yang pertama adik-adik, dengan hikmat daripada Tuhan, Raja Salomo itu diberikan keterampilan yang luar biasa. Wow. Kira-kira apa itu adik-adik? Apa itu? Dia bisa membangun bait Allah dan mengisi bait Allah itu dengan baik adik-adik. Oh, bait Allah yang besar Iya, itu. yang megah itu. Yang datang untuk beribadah. Iya, tempat bangsa Israel beribadah yang selama ini cuma di kemah, ya, kemah atau kemah suci, tapi sekarang mereka bisa beribadah di bait Allah yang Itu Raja Salomo yang bikin. iya, itu Raja Salomo yang dirikan adik-adik. Sebenarnya sih Raja Daud mau, tapi Tuhan tidak izinkan. Makanya Allah mengizinkan Raja Salomo yang membangunnya. Iya, yang kedua adik-adik, Raja Salomo itu diberikan hikmat dengan cara bisa memberikan keputusan yang baik dan bijaksana. Yang baik dan bijaksana. Jadi Ceritanya enggak loh, contoh. contohnya dia itu bisa memberikan keputusan yang baik dalam memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel itu diberkati dengan berlimpahnya dalam kepemimpinan Raja Salomo. Tahu enggak, Raja Salomo ini memiliki kekayaan yang luar biasa adik-adik. Jadi waktu dia minta hikmat, Tuhan itu menambahkan kekayaan adik-adik baginya. Iya, jadi kekayaan itu luar biasa dan banyak sekali kerajaan-kerajaan lain kagum melihat kepemimpinan Raja Salomo. Nah, yang ketiga apa? Masih apa? Ada lagi. Jadi hikmat itu yaitu bisa memberikan apa keputusan apa yang baik, apa yang harus dilakukan adik-adik. Ada ceritanya nih. Ingat nggak cerita yang dua perempuan memperebutkan seorang bayi? Oh, yang ngaku-ngaku. Betul, yang satu ngaku anak. Ini anakku, yang itu ya. Pak Bintar mentongin tahu siapa tuh Wulan dia dengar. Iya, dia ingat semua cerita sekolah minggu luar biasa ya adik-adik ya. Nah, betul. Ya, jadi waktu Salomo menghadapi masalah ini adik-adik, dia tahu siapa ibunya yang sebenarnya. Bagaimana lagi caranya langsung? Dengan cara apa? Waktu itu dia mau memenggal bayi ini, tapi membagi dua bagi ini. Kan mereka berebut. Jadi Raja Salomo bilang kita bagi dua saja bayinya. Tapi sebenarnya karena hikmatnya dia sengaja melakukannya. Kenapa? Karena dia mau tahu siapa sebenarnya orang tuanya. Jadi ketahuan dia. Ketahuan dong kalau mama sebenarnya malah ndak mau anaknya dipotong. Dia malah memberikan kepada perempuan itu supaya bisa dirawat supaya anaknya ndak mati. Tapi ibu yang palsu yang tidak benar bilang potong aja, kita bagi dua saja supaya kita tidak bertengkar. Ketahuan tidak? Ketahuan. Yang mana ibu sebenarnya? Betul. Iya, itulah. Iya, itulah. Bisa Raja Salomo kepikiran. Nah, itu karena hikmat daripada Tuhan. Iya. Nah, adik-adik, itulah yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Nah, hari ini kita mau belajar adik-adik. Kita bisa meminta apa saja kepada Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita minta hikmat daripada Tuhan. Kalau kita sebagai seorang pelajar, kita minta Tuhan menolong kita untuk memampukan kita untuk belajar dengan baik, supaya kita mengerti pelajaran. Iya, itu. Kemudian kita minta Tuhan untuk memampukan kita hidup taat dan tidak melakukan dosa. Itu ya. Jadi itulah hikmat yang daripada Tuhan. Selain itu juga ya, Allah memberikan kepercayaan yang luar biasa untuk membangun bait Allah adik-adik kepada Raja Salomo. Nah, bait Allah itu sekarang sudah tidak ada Wulan. Jadi? Iya, sudah hancur. Waktu mereka berperang dihancurkan oleh lawan-lawan orang Israel. Tapi sekarang tenang, ada bait Allah yang baru yang Tuhan berikan. Di mana Wulan? Di dalam
Bu, itu gedungnya. Nah, Kira-kira di mana? di mana? Bait Allah yang baru itu ketika Tuhan Yesus datang, dia mati bagi kita, dia menebus dosa-dosa kita, dia naik ke sorga dan dia memberikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang berdiam di dalam hatinya kita. Berarti kita ini adalah baitnya Allah. Tapi bait Allah itu setiap orang yang percaya. Iya ya, betul, setiap orang yang percaya dialah bait Allah. Oleh karena itu mari kita menjaga bait Allah dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan. Oke, mengerti Wulan? Oke. Iya, Rosa. jadi hari ini kita mau belajar, kita mau minta hikmat daripada Tuhan dan kita mau belajar bahwa kita ini adalah baitnya Allah. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Ya, biar boleh menjadi berkat bagi adik-adik dan juga bagi Wulan. Oke, kalau begitu kita berdoa yuk. Ayo. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami rindu, kami boleh hidup dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Kami juga rindu, kami boleh menjadi bait Allah yang mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menjaga bait-Mu dalam tubuh kami dengan hidup berkenan di hadapan-Mu, taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini kita akan menghafal ayat hafalan kita. Losa akan baca saja, tapi sebentar akan ada teman kita yang menghafalnya. Ayat hafalannya berasal dari 1 Raja-Raja 22 ayat 23. Lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu." Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. 1 Raja-Raja 8 ayat 23. Lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu." Nah, adik-adik, kita bersyukur hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan bagi kita, kita akan memberikan persembahan dengan cara adik-adik bisa mentransfer persembahan adik-adik lewat rekening yang ada di bawah ini, atau adik-adik juga bisa transfer persembahan kalian melalui QRIS code dengan cara men-scan barcode yang ada di sini. Dan mari kita angkat pujian Sungai Sukacita. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah
Tuhan Yesus, sekarang kami telah selesai memberikan persembahan. Tolong berkati persembahan itu agar bisa digunakan untuk banyak orang. Berkatilah orang tua yang memberikan persembahan itu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian Bapa terima kasih. Bersyukur kepadamu, kami boleh memasuki peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kami percaya kami boleh berdiri di bumi Indonesia selama 75 tahun di dalam kemerdekaan kami itu semua karena anugerah Allah. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Allah yang menjadi kepala bagi bangsa kami Indonesia yang berdaulat di dalam kepemerintahan kami Indonesia ini. Engkau juga lah yang memberikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin-pemimpin kami agar mereka juga sungguh-sungguh Tuhan mempersembahkan hidup mereka sebagai wakil rakyat untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Dan kami bersyukur sebagai anak-anak Tuhan diberikan kepercayaan untuk menikmati kemerdekaan Republik Indonesia ini. Biarlah kami pun juga boleh memberikan dedikasi kami yang tertinggi bagi bangsa Indonesia dengan mempersembahkan hidup kami di dalam segala karunia talenta yang Tuhan percayakan untuk kami boleh bersehati bersama-sama memajukan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk setiap anak-anak yang Tuhan percayakan menikmati kemerdekaan ini Tuhan. Biarlah mereka juga melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai anak-anak, mempersiapkan diri mereka dengan sebaik mungkin untuk menimba ilmu bagi masa depan bangsa kami. Dan kami bersyukur kedua orang tua kami yang menjadi wakil Allah untuk membesarkan setiap anak-anak mereka. Biarlah kiranya Tuhan Allah juga yang memberikan hikmat bijaksana, kesabaran, mendampingi anak-anak baik home learning di rumah mereka masing-masing maupun di dalam pertumbuhan iman rohani mereka. Berkati juga Tuhan usaha pekerjaan kedua orang tua kami sehingga di masa-masa pandemik ini kami tetap percaya ada rencana Allah yang indah dan tidak menutup berkat-Mu Kau curahkan dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kemerdekaan Indonesia ini dan terlebih lagi karena Tuhan sudah menebus kami, memerdekakan kami dari hukuman dosa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lose senang hari ini kita sudah beribadah bersama-sama di dalam kemerdekaan Hari Merdeka Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Adik-adik, bagaimana perasaan kalian sebagai warga negara? Lose berharap kalian tetap bersuka cita. Ya adik-adik, kita bisa beribadah dengan leluasa walaupun hanya secara online di rumah kita masing-masing. Tetapi kita masih tetap bisa memuji Tuhan di dalam anugerah kasih Allah. Dan Lose juga mau mengucapkan terima kasih kepada Lose-Lose yang sudah mempersembahkan pelayanan mereka memimpin ibadah pada hari ini kepada Lose Christiansen dan Cici Erika. Mana yang mereka ya? Mana mereka? Ini mereka datang ya. Ting, ayo Lose, tinggi. Terima kasih untuk pelayanan kalian. Tetap semangat ya. Semangat 17 Agustus Merdeka. Wah, Lose-Lose saja walaupun dalam masa-masa pandemi seperti ini mereka tetap semangat
untuk melayani Tuhan, tetap setia, datang ke sekolah minggu rekaman, itu semua karena anugerah Allah. Oleh sebab itu, Lose juga dengan Cici Erika mengharapkan adik-adik di rumah juga tetap Semangat. semangat untuk apa Lose? Untuk beribadah dong setiap hari. Beribadah, betul. Dengan apa Lose? Mendengarkan firman Tuhan. Betul, dan tidak lupa mendorong anak-anak untuk melakukan proyek ketaatan, karena itu bekal bagi mereka kelak di masa depan mereka. Hidup menghormati Tuhan, hidup setia dan taat melakukan proyek ketaatan adalah usaha orang tua untuk mendukung anak-anak untuk setia belajar kepada Tuhan. Ya, oke. Sampai ketemu lagi kita minggu depan di dalam acara atau ibadah online sekolah minggu GKY Makassar. Bye bye. 17